Halo, shalom saudara. Kembali kita berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari channel YouTube Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yesodipuro. Dan kita tiba pada pelajaran hari ini, hari Kamis. Dan judul pelajaran di hari ini adalah Siapakah Engkau? Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, tatkala kami akan mempelajari firman-Mu dalam ringkasan Sekolah Sahabat, biarlah Roh Kudus yang menuntun dan mengajar kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, setelah dalam pelajaran hari Rabu kita melihat bagaimana Yesus ditangkap dan dibawa kepada para pemimpin agama. Dan di hari Kamis ini kita akan belajar apa yang terjadi ketika Yesus dibawa kepada para pemimpin agama. Para pemimpin agama mereka memberikan sebuah intimidasi, mereka menanyakan untuk supaya Yesus jujur mengenai siapa dirinya. Tapi Yesus dikatakan dia tetap diam, hingga akhirnya ada satu pertanyaan dari imam besar di dalam Markus 14 ayat yang ke-61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Baik, imam besar sudah begitu menunggu dan mungkin jengkel di dalam hatinya karena berkali-kali Yesus ditanya mengenai siapa dirinya namun tidak menjawab, hingga akhirnya dia menanyakan yang terakhir, benarkah engkau adalah Mesias, anak daripada yang terpuji? Kali ini menyikapi pertanyaan dari imam besar, Yesus memberikan jawaban. Di dalam ayat yang ke-62, jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Untuk menjawab pertanyaan imam besar apakah benar dia Mesias, kemudian Yesus mengatakan di ayat ke-62 saudara yang tadi kita sudah baca, ada dua hal yang Yesus katakan. Akulah dia, akulah Mesias itu, dan kamu akan melihat anak manusia itu, yaitu aku, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan akan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Saudara, sesungguhnya ketika dia memberikan jawaban ini, dia sedang bernubuat atau dia sedang mengatakan bahwa anak manusia ini, yaitu dirinya sendiri yang adalah Mesias, nantinya akan melayani di sebelah kanan tatama besar di surga, duduk di sebelah kanan Bapa sebagai imam besar. Ketika Yesus mengatakan hal ini, tentunya dalam pikiran para imam, para pemimpin agama, terutama dalam benak imam besar, satu hal yang tidak masuk akal. Karena orang-orang yang melayani di bait suci, apalagi adalah seorang imam, maka haruslah keturunan dari Lewi. Sementara Yesus adalah keturunan dari suku Yehuda. Tapi Yesus mengatakan ini bahwa ketika dia nanti setelah mati, lalu bangkit naik ke surga, dia jadi imam besar bukanlah bait suci yang di dunia ini. Kalau bait suci di dunia di zaman waktu itu memang yang melayani adalah orang-orang Lewi. Tapi Yesus hendaklah mengatakan bahwa dia akan menjadi pengantara dalam bait suci yang di surga. Sekalipun dia adalah dari suku Yehuda, tapi dia akan menjadi imam besar dan di dalam bait suci yang di surga. Dan juga ketika dia mengatakan anak manusia itu juga akan datang di tengah-tengah awan di langit. Dia bicara mengenai ketika nanti Mesias itu yang sudah menyelesaikan pekerjaan dalam bait suci di surga akan datang kembali ke dunia ini saudara dan menjadi raja. Dan sebenarnya apa yang dikatakan Yesus mengutip apa yang pernah dahulu dituliskan di dalam Daniel pasal yang ke-7. Kalau kita baca dalam Daniel pasal yang ke-7 di ayat yang ke-9, di sana dikatakan mengenai yang lanjut usianya, yaitu Bapa. Lalu dalam Daniel 7 di ayat yang ke-10 dikatakan ada majelis pengadilan, artinya ada pengadilan yang berjalan. Tapi saat Anda membaca dalam Daniel 7 ayat yang ke-13 dikatakan di sana ada seorang anak manusia datang kepada yang lanjut usianya. Ini menggambarkan bahwa Yesus datang kepada Bapa dalam pengadilan. Artinya dia menjadi imam besar di sana dalam kapasitas sebagai pengantara, sebagai pembela. Lalu dalam Daniel 7 ayat yang ke-14 menuliskan pula mengenai nubuatan tentang Yesus dan kepadanya diberikan kekuasaan, kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Kapan Yesus akan menjadi raja? Ketika dia datang kembali. Sehingga sebenarnya apa yang dituliskan atau yang dikatakan Yesus di dalam Markus 14 ayat yang ke-62 seharusnya sangat dimengerti oleh para imam, para pemuka agama. Itu hanyalah mengutip apa yang pernah dituliskan Daniel ribuan tahun atau ratusan tahun sebelumnya mengenai Yesus di dalam Daniel 7 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14.
Dan mendengar jawaban Yesus ini, bahwa dia mengatakan sebagai Mesias dia akan duduk di sebelah kanan tata yang maha besar di surga, dia sebagai pengantara, dia sebagai imam besar, dan dia akan datang kembali ke dunia ini, membuat para imam, terutama imam besar, mereka dikatakan mengoyakkan pakaiannya dan mereka semakin marah. Dan puncak dari kemarahan mereka, kalau kita baca di Markus 14 ayat yang ke-65, lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya, dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Puncak kemarahan imam besar dan orang-orang di sekitarnya, mereka meludahi Yesus, menutup mukanya dengan kain sehingga tidak bisa melihat, lalu meninju Yesus. Dan sambil meludahi, menutup mukanya dan meninju Yesus, mereka berkata, "Hai Nabi, cobalah terka." Seolah mereka sedang menguji Yesus, coba tebak siapa yang sedang meludahi engkau dan siapa yang meninju engkau. Baik, di dalam ayat yang ke-65 ini, frase yang berbunyi, "Hai Nabi, cobalah terka," dalam banyak terjemahan yang lain, tidak dituliskan cobalah terka, tetapi "Hai Nabi, bernubuatlah." Artinya dalam kondisi Yesus diludahi, ditutup mukanya, lalu ditinju, Yesus diminta untuk bernubuat. Mungkin salah satunya adalah memang benar untuk diminta menebak siapa yang melakukan peludahan lalu memukul dia. Di sisi lain Yesus juga diminta untuk bernubuat. Tapi Yesus tidaklah bernubuat sedikit pun. Ketika orang-orang itu hanyalah meminta dia bernubuat, meminta dia menebak, hanyalah untuk menguji Yesus. Baik, ketika peristiwa ini sedang terjadi, ketika dia sedang diludahi, ditinju sambil mukanya ditutup, dan mereka meminta Yesus untuk menebak siapa yang meludah dan menebak siapa yang meninju, dan sambil meminta Yesus untuk bernubuat dalam keadaan seperti itu, di luar ada satu peristiwa yang dialami oleh Petrus. Kita tahu Petrus ketika Yesus diadili oleh para pemimpin agama, dia ditanya oleh beberapa orang dalam 3 kali kesempatan, apakah engkau memang adalah bagian daripada kelompok Yesus? Dan sepanjang itu pula dalam 3 kali ditanya oleh orang-orang, Yesus mengatakan tidak, aku tidak ada hubungan dengan Yesus. Dan apa yang dituliskan di dalam Markus 14 ayat yang ke-72, dikatakan, dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Kita sudah sangat mengerti, ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, maka ayam berkokok untuk kedua kalinya. Tapi tahukah saudara, saat kita membaca kalimat selanjutnya dari Markus 14 ayat yang ke-72, maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Sebelum Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dan kemudian ayam berkokok 2 kali, beberapa jam sebelumnya, bahwa Yesus sudah mengatakan, "Hai Petrus, bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali, dan ketika engkau melakukannya, maka ayam berkokok 2 kali." Dan dikatakan Petrus ingat itu, karena memang sebelum dia melakukannya, sebelum dia menyangkal, gurunya sudah mengingatkan. Saudara, apa yang menarik di sini adalah di dalam pengadilan, di hadapan para imam besar, di hadapan para pemimpin agama, Yesus diludahi, ditutup mukanya, ditinju, dan mereka menguji Yesus sambil mengatakan, "Coba tebak siapa yang melakukannya," atau "bernubuatlah." Yesus tidaklah meladeni permintaan mereka. Sementara di luar, ada satu nubuatan Yesus yang diucapkan beberapa jam sebelumnya mengenai Petrus, bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali, lalu ada ayam berkokok 2 kali, dan itu tergenapi, saudara. Artinya adalah, kita lihat Yesus tidak akanlah menjawab permintaan seseorang atau menjawab permohonan seseorang mengenai apakah dia bisa bernubuat jika orang itu hanyalah untuk menguji Yesus. Tapi sementara di luar, muridnya menggenapi perkataan nubuatan Yesus. Sayang sekali Petrus menggenapi perkataan nubuatan untuk sesuatu yang tidak baik. Sekarang bagi kita adalah, kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah penebus kita. Dan sekarang dia melayani di dalam Ka'bah di surga, dalam bait suci di surga sebagai imam besar. Dan kita mesti percaya hal itu, sekalipun kita tidaklah bisa melihatnya. Tapi Alkitab mengatakan, kitab Ibrani mengatakan, memang dia duduk di sebelah kanan Maha Besar di surga, dalam bait suci di surga yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dan begitu pula ketika dia telah menyelesaikan itu, maka akan disusul dengan kedatangannya yang
kedua kali. Dan bagi kita tidak perlu cari bukti apakah benar, kita tidak perlu untuk membuktikan dengan mata melihat, tapi karena firman Tuhan mengatakannya maka kita percaya. Imam besar tidak percaya dengan hal itu. Padahal Daniel 7 ayat 13 dan 14 sudah mengatakannya. Sekarang bagi kita, sebagaimana Yesus pernah mengatakan, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat apa yang Yesus sekarang lakukan bagi kita. Kita mungkin atau di luar sana banyak orang yang juga meremehkan apakah benar Tuhan akan datang yang kedua kali. Sudah lama katanya dikatakan seperti itu, tapi sampai sekarang Tuhan juga tidak datang. Tapi kita mengatakan dan pasti itu akan terjadi. Baiklah, kita mulai hari ini percaya kepada Yesus, percaya segala nubuatan yang pernah diucapkan Yesus secara langsung atau diucapkan oleh para nabi. Selama itu kita dapati dari Alkitab, kita mesti percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai pengantara kita, dan Dia akan datang kembali. Semua dilakukan adalah demi kebaikan kita. Demikian pelajaran pada hari ini, Tuhan memberkati kita. Shalom.